Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur Channel, bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan suci dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Di antara hari-hari paling mulia di dalamnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari ini merupakan kesempatan emas bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah dan amal saleh. Rasulullah SAW menyebut 10 hari ini sebagai hari-hari terbaik dalam setahun. Pertama, disumpah oleh Allah dalam Al-Quran. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disebutkan secara tersirat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 1-2, demi fajar dan demi malam yang 10. Mayoritas mufasir seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa malam yang 10 dalam ayat ini merujuk kepada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali itu menunjukkan keagungan dan keutamaannya. Kedua, hari-hari terbaik untuk beramal saleh. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dengan sesuatu pun darinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa amal saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama daripada jihad, kecuali jihad yang benar-benar membawa nyawa dan harta tanpa kembali. Ketiga, mengandung hari Arafah. Hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah dikenal sebagai hari Arafah, hari ketika para jemaah haji berkumpul di padang Arafah. Keutamaannya sangat agung, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang tidak berhaji, puasa Arafah adalah ibadah yang sangat dianjurkan karena dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Keempat, terdapat hari raya Idul Adha. Hari ke-10 dari Dzulhijjah adalah hari raya Idul Adha, salah satu dari 2 hari raya utama umat Islam. Hari ini juga disebut Yaumun Nahr, hari penyembelihan, karena kaum muslimin diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, hari paling agung di sisi Allah adalah hari Nahr, 10 Dzulhijjah, kemudian hari Qor, 11 Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, hari-hari penuh zikir dan takbir. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah pada hari-hari ini tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Umat Islam sangat dianjurkan memperbanyak bacaan-bacaan tahlil, takbir, tahmid dimanapun mereka berada, di rumah, pasar, masjid, bahkan di jalanan. Keenam, disyariatkan ibadah kurban. Salah satu ibadah besar yang hanya ada di bulan Dzulhijjah
adalah penyembelihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Berkurban adalah simbol ketaatan kepada Allah dan bentuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pahala dari ibadah ini amat besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis, tidak ada amalan anak Adam pada hari Nahar yang lebih dicintai Allah selain menyembelih kurban. Hadis riwayat Tirmizi. Ketujuh, kesempatan meraih ampunan dan pahala berlipat. Selain puasa Arafah, disunahkan pula untuk berpuasa di 9 hari pertama Zulhijjah. Istri Nabi Hafsah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari bulan Zulhijjah, hari Asyura, 3 hari setiap bulan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Meski tidak wajib, puasa di hari-hari ini adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Apalagi pahalanya dilipat gandakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari 8, waktu dikabulkannya doa. Banyak ulama menyebutkan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah termasuk waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Seperti halnya 10 malam terakhir Ramadan, 10 hari awal Zulhijjah adalah musim ibadah yang penuh dengan rahmat dan pengampunan. 9. Puncak dari rukun Islam kelima. Ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima terjadi pada 10 hari pertama Zulhijjah. Jamaah haji melakukan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melempar jumroh, menyembelih hewan, dan mencukur rambut. Semua ini terjadi dalam rentang 8-13 Zulhijjah. Dengan kata lain, puncak ibadah haji berada dalam 10 hari ini, menjadikannya waktu yang luar biasa istimewa di mata Allah. 10. Peluang meraih surga. Karena begitu banyak ibadah yang dapat dilakukan selama 10 hari ini, seperti puasa, salat, zikir, kurban, berdoa, tilawah, sedekah dan lain-lain, maka peluang seseorang untuk masuk surga terbuka lebar. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Tafakur Channel, bayangkan jika seseorang berpuasa selama 9 hari pertama bulan Zulhijjah dan melengkapinya dengan amal-amal lainnya, maka besar kemungkinan ia meraih kedudukan mulia di sisi Allah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah momen emas yang Allah anugerahkan kepada umat Islam. Hari-hari ini lebih baik daripada hari-hari lain dalam setahun, bahkan lebih baik dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Menurut sebagian ulama, meskipun malam Lailatul Qadar tetap lebih utama sebagai 1 malam. Sahabat Tafakur Channel, marilah kita isi hari-hari ini dengan memperbanyak puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, menyembelih hewan kurban, berdoa dan memohon ampunan, serta menghindari maksiat. Semoga kita termasuk orang-orang yang meraih ampunan, pahala berlipat, dan kedudukan tinggi di sisi Allah lewat amal kita di 10 hari ini. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.